Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri Juwita dengan NIM 08041182429003. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan mengenai silia, flagella, dan sel Johnson yang berasal dari mata kuliah biologi sel. Di sini saya berasal dari kelompok 2. Baik, berikutnya. Berikut ini merupakan daftar isi atau poin-poin pembahasan saya mengenai silia, flagella, dan sel Johnson nanti. Baik, yang pertama itu ada pengertian atau definisi dari silia dan flagella. Nah, silia ini merupakan struktur yang seperti rambut pendek pada permukaan sel yang berfungsi untuk menggerakkan cairan atau partikel di sekitarnya. Sedangkan flagella ini merupakan struktur yang mirip cambuk yang lebih panjang dan berfungsi untuk menggerakkan sel itu sendiri. Selanjutnya itu ada struktur yang menjadi penyusun dari silia dan flagella. Yang pertama itu ada mikrotubulus yang tersusun dari protein tubulin dan membentuk pola 9+2 pada bagian aksialnya atau aksonim. Pola 9+2 ini berarti terdapat 9 pasang mikrotubulus yang melingkar di sekitar 2 mikrotubulus tunggal di tengahnya. Pada silia primata atau non-motil, strukturnya itu bisa 9+0 atau tanpa mikrotubulus di tengah. Yang kedua itu ada adenin, yang merupakan protein motor yang memungkinkan pergerakan flagella dan silia dengan menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga itu ada neksin, yaitu protein yang menghubungkan mikrotubulus di bagian luar untuk menjaga struktur tetap stabil. Yang keempat itu ada badan basal atau basa badi, struktur yang menyerupai sentriol dan berfungsi sebagai titik awal pembentukan flagella atau silia. Nah, polanya ini adalah 9 triplet mikrotubulus tanpa mikrotubulus tengah atau 9+0. Selanjutnya itu ada jenis dan fungsi dari silia. Jenis silia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada silia motil atau mutil silia. Silia ini dapat bergerak dan berperan dalam transportasi mukosilar. Dan gerakannya itu berdenyut dengan kecepatan sekitar 15 Hz dalam lapisan pericillary layer atau PCL. Dan struktur aksonema silia motil ini terdiri dari susunan 9+2 mikrotubulus yang memungkinkan pergerakan silia. Yang kedua itu ada silia non-motil atau non-motil silia. Itu tidak memiliki kemampuan untuk bergerak dan berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan dalam saluran pernapasan. Selanjutnya itu ada fungsi dari kedua silia tersebut. Yang pertama itu ada membersihkan saluran pernapasan atau transport mukosilar. Yang kedua itu ada mencegah infeksi atau menangkap patogen dan mencegah masuknya mikroorganisme ke paru-paru. Yang ketiga itu ada menjaga keseimbangan cairan di saluran pernapasan. Yang keempat itu ada menyesuaikan pergerakan berdasarkan beban mukus. Dan yang kelima itu membantu proses batuk jika transport mukosilar itu tidak efektif. Selanjutnya itu ada jenis dan fungsi dari flagella. Nah, jenis dari flagella ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu monopolar monotrik yang memungkinkan gerakan cepat dan terarah ke sumber nutrisi atau menjauhi zat yang beracun. Yang kedua itu ada monopolar lofotrika yang memberikan daya dorong lebih kuat untuk mobilitas yang lebih efisien. Yang ketiga itu ada bipolar alfitrik yang memungkinkan perubahan arah dengan mudah tanpa harus berputar. Yang keempat itu yang terakhir itu ada peritrik yang memberikan fleksibilitas gerakan ke berbagai arah sehingga meningkatkan kemampuan untuk bertahan di lingkungan yang kompleks. Baik, setelah pembahasan tadi mengenai silia dan flagella, kita beralih ke sel Johnson. Yang pertama itu ada pengertian atau definisi dari sel Johnson. Sel Johnson ini merupakan struktur yang menghubungkan sel dalam jaringan untuk menjaga kohesi, komunikasi, dan regulasi zat antar sel. Nah, sel Johnson ini tersusun dari yang pertama itu tight junction atau zonula occludes yang dibentuk oleh protein transmembran seperti claudin dan occludin. Yang kedua itu ada adherens junction atau zonula adherens yang terdiri dari protein kaderin yang berikatan dengan aktin. Yang ketiga itu ada desmosom atau makula adherens yang terdiri dari protein desmoglein dan desmocolin. Dan yang terakhir itu yang keempat, gap junction yang tersusun dari protein konesin. Berikutnya itu ada jenis dan fungsi dari sel Johnson. Jenis sel Johnson ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada tight junction atau sambungan kedap yang berfungsi untuk mencegah molekul bergerak melewati ruang antar sel sehingga dapat menjaga batas antara lingkungan dalam dan luar jaringan. Yang kedua itu ada gap junction atau sambungan berlubang yang berfungsi untuk memungkinkan pertukaran pesan kimia seperti ion dan molekul kecil antar sel untuk komunikasi dan koordinasi seluler.
Yang ketiga itu ada rismosom yang berfungsi untuk memberikan kekuatan mekanis dengan menghubungkan sel-sel yang mengalami tekanan tinggi, seperti di kulit dan usus. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada adherens junction atau sambungan adherens yang berfungsi untuk menjaga kekuatan dan stabilitas jaringan dengan menghubungkan aktin antar sel. Baik, setelah pembahasan tadi mengenai pengertian, struktur penyusun, jenis, dan fungsi dari silia, flagella, dan sel Johnson, kemudian itu ada penyakit atau gangguan yang terkait pada silia dan flagella dan sel Johnson. Nah, penyakit yang terkait pada silia dan flagella itu yang pertama ada usus bocor, radang usus, kanker, penyakit jantung, tuli bawaan, gangguan irama jantung, dan gangguan saraf. Kemudian itu ada penyakit atau gangguan yang terkait pada sel Johnson, itu ada penyakit ginjal, polikistik, infertilitas pria, sindrom Cartagener, sindrom Joubert, dan yang terakhir itu ada retinitis pigmentosas. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai silia, flagella, dan sel Johnson, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu silia, flagella, dan sel Johnson ini berperan dalam pergerakan sensorik serta stabilitas sel. Gangguannya itu dapat menyebabkan PKD, infertilitas, gangguan pernapasan, saraf, dan jantung. Silia ini terbagi menjadi motil, yaitu dapat bergerak, dan non-motil itu berfungsi sebagai sensor atau sensorik, sedangkan flagella itu mendukung mobilitas sel. Dan sel Johnson ini berfungsi untuk menjaga kohesi dan komunikasi antar sel. Selanjutnya ini ada sumber-sumber yang menjadi referensi kami dalam menyusun PPT, silia, flagella, dan sel Johnson. Baik, itulah tadi pembahasan saya mengenai silia, flagella, dan sel Johnson. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penulisan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.